Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Saya ingin tahu Bapak Ibu menonton video ini dari kota mana dan usia berapa sekarang, tulis di komentar, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan satu sama lain. Bapak Ibu pernahkah malam hari terasa panjang karena kaki kesemutan seperti ditusuk jarum hingga sulit tidur nyenyak? Atau saat duduk lama menonton televisi, tiba-tiba kaki terasa mati rasa dan tidak bisa digerakkan dengan cepat? Banyak orang menganggap ini hal biasa karena faktor usia, tapi kenyataannya gejala ini bisa menjadi tanda awal gangguan pembuluh darah dan saraf tepi yang jika dibiarkan dapat mengurangi kemandirian kita di usia senja. Namun ada kabar baik, satu bahan sederhana di dapur yang sering kita abaikan ternyata mampu melancarkan aliran darah dan memperkuat saraf. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Saya, Dr. Rahmat Widodo, lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai kota Indonesia. Saya sering melihat orang tua datang ke klinik dengan keluhan ringan seperti kesemutan. Namun setelah diperiksa ternyata ada masalah sirkulasi darah yang serius. Inilah sebabnya mengapa setiap sinyal kecil dari tubuh tidak boleh diabaikan. Kesehatan lansia bukan hanya tentang mengontrol tekanan darah atau gula darah, tapi juga tentang mengenali tanda-tanda kecil sebelum menjadi masalah besar. Kalau Bapak Ibu pernah merasakan kesemutan saat malam atau duduk lama, tulis pernah. Di komentar saya ingin tahu seberapa sering itu terjadi. Bayangkan satu kali kesemutan saja bisa membuat langkah goyah dan menyebabkan cedera. Perjalanan sederhana dari ruang tamu dapur pun tiba-tiba berubah menjadi risiko yang mengancam kemandirian. Karena itulah hari ini saya ingin berbagi pengetahuan yang membuka mata sekaligus memberi harapan. Kita akan membahas satu bahan sederhana, kemungkinan sudah ada di dapur Bapak Ibu, namun memiliki potensi luar biasa untuk melancarkan aliran darah, menguatkan saraf, dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Mari kita mulai. Sebelum itu, izinkan saya mengingatkan satu hal yang sering saya temui dalam praktik. Banyak orang menunggu terlalu lama hingga gejalanya menjadi serius. Di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah Pak Hasan, 68 tahun. Beliau sosok sederhana, rajin berkebun dan aktif di masjid. Beberapa bulan terakhir, setiap kali duduk lama membaca Al-Quran atau bangun dari tidur kakinya sering kesemutan. Karena mengira itu sekadar tanda penuaan, beliau tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak memeriksakan diri. Hingga suatu pagi saat hendak membawa hasil panen pasar, kakinya mendadak lemas dan ia terjatuh di depan rumah. Keluarga panik membawanya ke klinik. Pemeriksaan menunjukkan ada gangguan sirkulasi darah serta kerusakan saraf tepi ringan. Syukurlah karena ditangani cepat kondisinya membaik, meski beliau tetap perlu terapi untuk memulihkan kekuatan kaki. Perbedaannya terletak pada pengenalan dini dan satu perubahan sederhana di meja makan. Kisah Pak Hasan bukan satu-satunya. Saya juga pernah menangani Ibu Siti, 72 tahun, yang awalnya hanya mengeluh kram malam. Merasa sehat, beliau menunda pemeriksaan. Beberapa bulan kemudian berjalan pun mulai sulit dan keseimbangan sering hilang. Setelah diperiksa ternyata terdapat penyempitan pembuluh darah yang harus segera ditangani. Bapak Ibu, apakah pernah mengalami kaki kesemutan saat duduk lama atau bangun tidur? Atau kram malam yang membuat sulit tidur nyenyak? Ceritakan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Kisah sederhana. Bapak Ibu bisa menjadi pengingat dan penyelamat bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal sama tanpa menyadarinya. Kesadaran adalah langkah pertama untuk menjaga kesehatan lansia. Dengan berbagi pengalaman, kita saling menguatkan dan membantu sesama memahami bahwa tubuh selalu memberi tanda sebelum masalah serius terjadi. Bapak Ibu, tubuh manusia ibarat mesin yang bekerja tanpa henti. Saat muda mesin ini masih lentur dan kuat, tetapi seiring bertambahnya usia berbagai komponen mulai aus. Salah satu perubahan besar terjadi pada pembuluh darah. Coba bayangkan, pipa air di rumah yang digunakan puluhan tahun. Bayangkan perbandingan pembuluh darah sehat dan yang mulai tersumbat. Gambaran ini membantu kita memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Dindingnya perlahan tertutup, kerak alirannya tidak lancar, bahkan ada bagian yang tersumbat. Pembuluh darah kita pun bisa mengalami hal yang sama. Penumpukan kolesterol dan pengerasan dinding pembuluh membuat darah tidak mengalir dengan lancar ke kaki dan saraf, sehingga tubuh mengirim sinyal berupa kesemutan atau kram. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut aterosklerosis yang sering dimulai sejak usia 40-an tanpa disadari. Ketika dinding pembuluh menjadi kaku, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan akibatnya organ seperti kaki dan otak menerima suplai oksigen yang lebih sedikit.
Saraf tepi yang berfungsi mengatur gerakan dan sensasi juga tidak kalah penting. Ketika suplai oksigen dan nutrisi berkurang akibat sirkulasi yang buruk, saraf akan lebih mudah mengalami gangguan. Akibatnya lansia sering merasa mati rasa nyeri atau kehilangan keseimbangan. Banyak orang mengira ini sekadar tanda penuaan, padahal ini adalah alarm tubuh yang meminta perhatian. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan hanya mengontrol tekanan dan gula darah, tetapi juga peka terhadap sinyal kecil tubuh sebelum menjadi masalah serius. Data dari World Health Organization menunjukkan lebih dari 30% lansia di seluruh dunia mengalami gangguan sirkulasi dan banyak yang baru memeriksakan diri ketika kondisi sudah berat. Kalau dalam 6 bulan terakhir, Bapak Ibu belum pernah memeriksa tekanan darah, tulis belum di komentar, agar kita saling mengingatkan. Di Indonesia, angka ini bisa lebih tinggi karena pemeriksaan kesehatan belum menjadi kebiasaan rutin. Pertanyaannya, kapan terakhir kali Bapak Ibu memeriksa tekanan darah, gula darah, dan fungsi saraf? Jika jarang atau bahkan belum pernah, sekarang saatnya menjadikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Langkah sederhana bisa dimulai dari rumah. Periksa suhu kaki setiap hari. Apakah terasa dingin? Amati warna kulit kaki, apakah pucat atau kebiruan. Jika ada tanda ini, segera konsultasikan KE tenaga kesehatan. Edukasi keluarga juga penting, karena seringkali orang tua menganggap semua gejala ringan tidak berbahaya. Padahal kesehatan lansia adalah investasi bagi seluruh keluarga. Mencegah kerusakan saraf sejak dini jauh lebih mudah dan murah daripada mengobatinya saat sudah parah. Dengan edukasi yang tepat, keluarga dapat mendukung lansia menjaga pola makan dan aktivitas sehari-hari untuk memperlambat proses penuaan pembuluh darah. Dengan memahami cara kerja tubuh, kita bisa mencegah komplikasi lebih awal, menjaga kemandirian, dan tetap aktif di usia lanjut. Bapak Ibu, setelah mendengar fakta-fakta tentang saraf tepi dan pembuluh darah yang mulai melemah seiring bertambahnya usia, mungkin ada yang merasa khawatir. Namun di balik kekhawatiran itu ada kabar baik yang bisa memberi harapan. Kesehatan lansia tidak selalu harus dijaga dengan obat-obatan mahal atau perawatan rumit. Alam sudah menyediakan banyak solusi sederhana yang bisa membantu tubuh memperbaiki diri. Dalam praktik saya selama lebih dari 30 tahun, saya melihat banyak pasien lansia yang berhasil mengurangi kesemutan kram malam dan rasa tidak nyaman lainnya tanpa harus mengandalkan resep panjang dari apotek. Kuncinya ada pada pola hidup sehat dan makanan yang tepat. Seringkali bahan-bahan tersebut ada di dapur kita sendiri, namun luput dari perhatian karena dianggap terlalu sederhana untuk memberikan manfaat besar. Penelitian modern juga memperkuat fakta ini dengan bukti nyata dari berbagai studi ilmiah. Para ahli menemukan bahwa beberapa bahan makanan sehari-hari mengandung nutrisi penting yang dapat memperlancar aliran darah, memperkuat saraf, dan menjaga tubuh tetap seimbang. Hanya dengan penyesuaian kecil dalam pola makan, risiko gangguan saraf bisa ditekan secara signifikan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal lebih dekat satu bahan makanan sederhana dengan manfaat luar biasa. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah mengonsumsinya, tetapi belum mengetahui kekuatan yang terkandung di dalamnya. Rahasia ini bisa menjadi langkah pertama untuk mengubah rasa khawatir menjadi rasa percaya diri agar kita semua dapat melangkah mantap di usia senja. Bapak Ibu, mari kita pahami lebih dalam. Apa saja yang menyebabkan kaki kesemutan dan kram malam semakin sering terjadi di usia senja? Banyak orang hanya mengira penyebabnya karena usia, padahal ada beberapa faktor utama yang saling berhubungan. Pertama, kekurangan mineral penting seperti magnesium dan kalium. Kedua zat ini berperan besar dalam kontraksi otot dan fungsi saraf. Ketika tubuh tidak mendapat cukup asupan dari makanan, saraf menjadi lebih sensitif, otot mudah kram, dan kesemutan muncul lebih sering. Dalam sebuah studi dari Universitas Indonesia tahun 2023, ditemukan bahwa hampir 60% lansia yang mengalami kesemutan kronis ternyata memiliki kadar magnesium rendah. Kedua, kadar gula darah yang tinggi. Gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak saraf secara perlahan, kondisi yang dikenal dengan neuropati diabetik. Banyak pasien saya datang dengan keluhan kaki mati rasa atau kesemutan, dan setelah diperiksa ternyata mereka tidak sadar menderita diabetes. Itulah mengapa pengecekan kesehatan lansia secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Ketiga, kurang bergerak. Duduk terlalu lama membuat aliran darah ke kaki terhambat. Dalam jangka panjang, pembuluh darah menjadi kaku, otot melemah, dan keseimbangan tubuh menurun. Kondisi ini memperbesar risiko jatuh yang bisa berakibat serius pada lansia.
Saya teringat seorang pasien bernama Pak Darto, 75 tahun. Ia menganggap kesemutan hanya masalah kecil, hingga suatu hari ia kehilangan keseimbangan dan jatuh di rumah. Setelah diperiksa, ternyata pembuluh darah di kakinya menyempit. Perawatan membutuhkan waktu lama, dan sejak saat itu ia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kesemutan bukan tanda biasa, melainkan sinyal tubuh yang harus diperhatikan. Kesehatan lansia adalah tanggung jawab bersama, dan banyak risiko bisa dihindari jika kita peka terhadap tanda-tanda kecil. Jangan tunggu sampai kondisi menjadi parah baru bertindak. Kesadaran dan langkah sederhana sejak awal bisa menjaga kualitas hidup, membuat kita tetap mandiri dan percaya diri di usia lanjut. Bapak Ibu, setelah memahami penyebab kesemutan dan risiko yang mengintai, sekarang saatnya membahas kabar baik yang bisa memberi harapan. Ternyata salah satu cara sederhana untuk membantu melancarkan aliran darah dan menjaga kesehatan saraf ada di dapur kita sendiri, ubi jalar. Ubi jalar adalah makanan tradisional yang sering dianggap biasa, padahal kandungan gizinya sangat luar biasa untuk kesehatan lansia. Ubi jalar kaya akan kalium dan magnesium, dua mineral penting yang membantu otot tetap rileks dan saraf bekerja optimal. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin B6 dan B12 yang mendukung pembentukan sel darah merah dan meningkatkan suplai oksigen ke jaringan otot. Semua nutrisi ini bekerja bersama untuk mengurangi risiko kesemutan dan kram malam yang mengganggu tidur. Dalam sebuah penelitian di Universitas Gajah Mada, konsumsi ubi jalar secara rutin 5 kali seminggu terbukti menurunkan gejala neuropati hingga 25% pada lansia. Ubi jalar juga memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding nasi putih, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Stabilnya gula darah berarti saraf lebih terlindungi dari kerusakan jangka panjang. Salah satu nilai tambah ubi jalar adalah ketersediaannya yang melimpah di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Siapapun bisa menikmatinya tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Banyak pasien saya merasa lega saat mengetahui bahwa menjaga kesehatan lansia tidak selalu berarti membeli suplemen mahal atau obat-obatan kimia. Seringkali solusi terbaik justru berasal dari bahan makanan sederhana yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah memahami khasiat luar biasa, ubi jalar, langkah berikutnya adalah memastikan cara pengolahannya tidak merusak nutrisi penting di dalamnya. Mari kita bahas cara terbaik menyiapkan ubi jalar agar tubuh benar-benar mendapat manfaat penuh. Bapak Ibu, meskipun ubi jalar kaya nutrisi, cara mengolahnya sangat menentukan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh. Banyak orang terbiasa menggoreng ubi jalar karena rasanya gurih dan renyah, namun cara ini justru menambah lemak jenuh dan mengurangi vitamin penting. Untuk menjaga kesehatan lansia, pilihan terbaik adalah merebus atau mengukus ubi jalar. Kedua cara ini dapat mempertahankan hingga 90% vitamin B6 dan B12, sekaligus menjaga kalori tetap rendah. Bagi yang ingin variasi rasa, ubi jalar bisa dipanggang dengan sedikit minyak zaitun. Aroma panggangnya harum dan teksturnya tetap lembut, cocok untuk camilan sore bersama teh hangat. Untuk lansia yang mengalami masalah gigi atau pencernaan, ubi jalar kukus bisa dihaluskan menjadi bubur lembut yang mudah ditelan dan ringan di lambung. Bahkan ubi jalar dapat dijadikan pengganti nasi putih sehingga kadar gula darah lebih stabil dan energi tubuh bertahan lebih lama. Porsi juga penting agar tidak berlebihan. Untuk kesehatan lansia, 1 hingga 2 potong ubi jalar berukuran sedang per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan serat, kalium, dan vitamin. Kombinasikan dengan sumber protein sehat seperti ikan kukus, tempe, atau telur rebus serta sayuran hijau untuk memperkaya nutrisi. Jangan lupa minum cukup air putih agar serat dari ubi jalar dapat bekerja maksimal dalam melancarkan pencernaan. Dengan sedikit kreativitas, ubi jalar bisa masuk menu sarapan, makan siang, atau camilan sehat. Misalnya bubur ubi jalar dengan taburan biji chia untuk sarapan atau potongan ubi panggang untuk teman minum teh sore. Dengan cara ini, kita bukan hanya menikmati makanan lezat, tetapi juga merawat tubuh dengan nutrisi alami. Ingat, kesehatan lansia tidak bergantung pada satu makanan saja, tetapi pada pola makan seimbang yang konsisten dijalankan setiap hari. Bapak Ibu, makanan sehat seperti ubi jalar hanyalah satu bagian dari puzzle besar bernama gaya hidup seimbang. Untuk menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh, pola makan bergizi perlu diiringi dengan aktivitas fisik, istirahat yang cukup, dan pemeriksaan rutin. Banyak orang tua merasa sudah cukup hanya dengan mengonsumsi obat dokter, padahal tubuh butuh lebih dari itu untuk tetap kuat dan mandiri di usia lanjut.
Luangkan waktu minimal 20 menit setiap hari untuk jalan kaki santai atau senam ringan. Aktivitas sederhana ini dapat melancarkan sirkulasi darah, menguatkan otot kaki, dan menjaga keseimbangan tubuh. Jika sulit keluar rumah, latihan duduk berdiri dari kursi atau gerakan peregangan ringan juga sangat bermanfaat. Kebiasaan duduk terlalu lama harus dihindari. Setiap 1 jam berdirilah sebentar dan gerakkan kaki agar darah tetap lancar. Untuk tidur malam, letakkan bantal kecil di bawah betis untuk mengurangi tekanan pada saraf kaki. Kebiasaan kecil seperti ini dapat mencegah kram dan kesemutan yang sering mengganggu tidur lansia. Pemeriksaan kesehatan rutin minimal 6 bulan sekali sangat dianjurkan. Periksa tekanan darah, kadar gula, dan fungsi saraf secara berkala untuk memastikan tidak ada masalah tersembunyi. Edukasi keluarga juga penting. Ajak anak dan cucu memahami pentingnya kesehatan lansia agar mereka dapat membantu mengingatkan orang tua menjaga pola makan dan aktivitas. Bapak Ibu siapa di sini yang sudah memiliki kebiasaan olahraga pagi? Tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling menyemangati. Dengan langkah sederhana dan konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, menjaga tubuh tetap bugar, dan menikmati usia lanjut dengan rasa percaya diri. Bapak Ibu, banyak orang mengira ubi jalar hanya bermanfaat untuk mengurangi kesemutan atau kram kaki. Padahal manfaatnya jauh lebih luas. Makanan sederhana ini bekerja seperti paket lengkap untuk kesehatan lansia, tidak hanya menolong saraf, tetapi juga memperkuat jantung, pencernaan, dan daya tahan tubuh. Kandungan serat larut dalam ubi jalar membantu menurunkan kolesterol jahat LDL yang bisa menyumbat pembuluh darah. Dengan kolesterol terkendali, aliran darah kaki menjadi lebih lancar dan risiko stroke berkurang. Pigmen alami berwarna ungu pada beberapa varietas ubi jalar mengandung antosianin, senyawa yang dapat memperkuat dinding pembuluh darah, menjaga elastisitasnya, dan mengurangi peradangan. Semua ini berarti langkah Bapak Ibu tetap stabil dan tubuh terasa lebih ringan. Hubungan kesehatan usus dan saraf juga tidak kalah penting. Serat dari ubi jalar membantu menjaga mikrobiota usus tetap seimbang, dan penelitian menunjukkan usus yang sehat dapat meningkatkan produksi neurotransmitter, zat kimia yang membantu saraf bekerja optimal. Dengan kata lain, makanan ini tidak hanya menyehatkan kaki, tetapi juga memperbaiki komunikasi antar saraf di seluruh tubuh. Vitamin C dan E dalam ubi jalar memberi perlindungan ganda bagi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bapak Ibu tidak hanya merasakan manfaat di kaki, tetapi juga kulit yang lebih sehat, daya tahan tubuh yang lebih kuat, dan pikiran yang lebih segar. Semua ini membuktikan bahwa satu pilihan sederhana bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan lansia secara menyeluruh. Bapak Ibu, kesemutan di kaki bukan sekadar tanda tubuh menua. Itu adalah alarm yang dikirim tubuh untuk memberitahu bahwa saraf, pembuluh darah, dan metabolisme butuh perhatian. Jika kita mengabaikannya, masalah kecil ini bisa berkembang menjadi risiko besar, seperti kerusakan saraf permanen, kehilangan keseimbangan, hingga keterbatasan dalam beraktivitas. Namun, kabar baiknya, semua risiko ini bisa dicegah jika kita mulai dengan langkah sederhana sejak sekarang. Dengan langkah sederhana seperti rutin mengonsumsi ubi jalar, memperhatikan pola makan, berolahraga ringan, dan memeriksakan kesehatan secara berkala, kesehatan lansia dapat dijaga. Ubi jalar adalah contoh nyata bahwa makanan tradisional yang mudah dijangkau bisa menjadi sahabat terbaik tubuh di usia senja. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri jika diberi nutrisi yang tepat, istirahat yang cukup, dan gaya hidup seimbang. Bayangkan Bapak Ibu bisa berjalan ringan di pagi hari tanpa rasa kesemutan, menikmati waktu bersama cucu tanpa rasa sakit di kaki, dan tetap mandiri meski usia bertambah. Semua itu bukan impian yang mustahil, tetapi hasil dari kesadaran dan tindakan yang dimulai sejak hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berbagi pengalaman di kolom komentar. Pernahkah Bapak Ibu merasakan gejala seperti ini? Ceritakan pengalaman agar orang lain bisa belajar dari kisah Bapak Ibu. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, karena kesehatan lansia adalah aset berharga yang harus dijaga bersama. Kesehatan lansia adalah hadiah terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Setiap langkah kecil hari ini akan membawa hari esok yang lebih tenang. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Mari kita jaga tubuh dengan penuh kasih sayang, agar langkah kita tetap mantap, pikiran jernih, dan hati tenang di usia penuh berkah.